Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky, peserta Latsar golongan 3 angkatan 3 tahun 2026 BKPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan mencoba memaparkan terkait tugas agenda 1, yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Baik, akan saya jelaskan. Saya akan sedikit menjelaskan terkait kinerja individu saya. Saya adalah seorang jabatan fungsional analis kebijakan ahli pertama. Menurut peraturan Menpan RB nomor 45 tahun 2013 pada bab 2 pasal 4, tugas pokok analis kebijakan adalah melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. Saya akan menyebutkan beberapa uraian tugas sebagai seorang analis kebijakan ahli pertama. Di antaranya itu menyediakan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan, kemudian membantu menyiapkan kelengkapan dokumen naskah rekomendasi kebijakan, menyiapkan data, informasi, dan bahan laporan untuk monitoring dan evaluasi kebijakan, mengidentifikasi masalah kebijakan, metode kajian sederhana, dan menggunakan teori yang relevan untuk melakukan analisis, dan melakukan advokasi kebijakan dan diseminasi hasil kajian. Itu adalah beberapa uraian tugas sebagai analis kebijakan ahli pertama. Kemudian ada 5 isu yang saya angkat berdasarkan uraian tugas sebelumnya, yaitu belum tersedianya data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan, belum tersedianya kelengkapan dokumen naskah rekomendasi kebijakan, belum tersedianya data, informasi, dan bahan laporan untuk monitoring dan evaluasi kebijakan, belum optimalnya proses identifikasi masalah kebijakan, metode kajian sederhana, dan menggunakan teori yang relevan untuk melakukan analisis, dan belum optimalnya advokasi kebijakan dan diseminasi hasil kajian. Dari beberapa isu yang sebelumnya disebutkan, saya menggunakan tapisan isu dengan APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Ada beberapa nilai yang dilihat dari beberapa isu, dari 5 isu yang saya angkat. Ini nilai tertinggi, yaitu belum tersedianya data dan informasi dan bahan laporan untuk monitoring evaluasi kebijakan. Ini isu yang aktual dan pada masalahnya bermanfaat dan bisa untuk dibicarakan. Dari 5 isu tersebut, kemudian saya kembali melakukan tapisan isu dengan metode USB, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Dari 5 diambil 3 nilai tertinggi tadi, itu belum tersedianya data, informasi, dan bahan laporan untuk monitoring dan evaluasi kebijakan, belum tersedianya data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan, belum optimalnya proses identifikasi masalah kebijakan, metode kajian sederhana, dan teori yang relevan untuk melakukan analisis. Dengan tapisan USG memperoleh nilai berikut seperti yang ada di paparan. Data dan informasi, bahan dan laporan ini urgensi untuk dibicarakan karena sebagai bahan monif atau monitoring dan evaluasi atas kebijakan atau rencana kebijakan atau kebijakan yang telah berjalan, perkembangannya seperti apa, maka ini urgensi untuk dibahas. Kemudian ini adalah masalah yang serius, dan apabila tidak monitoring dan evaluasi kebijakan yang ada, maka apabila ada masalah akan terus tumbuh. Jadi perlu isu ini diangkat. Dari nilai tertinggi dari metode OSG sebelumnya, saya
mengangkat belum tersedianya data, informasi, dan bahan laporan untuk monitoring dan evaluasi kebijakan. Ini ada 4 masalah, 4 sebab dengan metode tulang ikan ini. Ada metode, tidak ada standar baku pengumpulan data dan bahan laporan kebijakan, rendahnya koordinasi antar perangkat daerah, laporan hasil-hasil tetap tidak terdokumentasikan, belum adanya tools digital untuk membantu pengumpulan data dan laporan yang dibutuhkan. Alternatif pemecahan masalah dari belum tersedianya data dan informasi dan bahan laporan untuk monitoring dan evaluasi kebijakan, itu meningkatkan koordinasi lintas organisasi dengan pemanfaatan digital seperti grup WA atau Telegram, kemudian menyusun template standar untuk pengumpulan data dan bahan laporan kebijakan, membuat tools dengan digitalisasi sederhana melalui Google Form dan Google Spreadsheet agar eh, data, informasi, dan bahan laporan itu cepat dan bisa diakses dengan mudah. Kemudian membuat sistem arsip digital sederhana, selektif dan rekomendasi kebijakan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.